Sobat Harmoni, kembali bertemu dengan saya Alfonso Lepunco dalam program Di Balik Kamar. Seperti yang saya janjikan pada episode sebelumnya, pada edisi kali ini kita masih akan membahas tentang kasus Giselle dengan video yang sangat bombastis begitu, kemudian implikasinya dan sebagainya. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas korelasinya, kenapa muncul kasus itu dan apa kira-kira kontribusi atau peran Gading Martin sebagai suaminya manakala kasus itu muncul ya di tahun 2017. Sebagai kilas balik mungkin saya bisa sampaikan bahwa Gading dan Giselle sepakat untuk menikah di tahun 2013. Kemudian di tahun 2015 lahirlah putri tunggal mereka, Gempita atau panggilannya Gempi begitu ya. Kemudian di tahun 2017 muncul kasus ini manakala Giselle masih menjadi istri dari Gading. Dan kemudian di tahun 2019 Gading dan Giselle memutuskan untuk bercerai. Kira-kira seperti itu perjalanannya. Nah, apa yang akan kita bahas adalah dari sudut pandang kearifan, atau kalau istilah media itu cover both side. Jadi saya sebagai konsultan perselingkuhan yang saya dulu sering bilang bahwa di majalah ini saya 4 tahun mengasuh rubrik solusi dari selingkuh. Maka ada banyak teman-teman yang curhat, baik dia sebagai pelaku perselingkuhan maupun korban perselingkuhan, bahwa perselingkuhan yang terjadi acap kali terjadi karena dipantik oleh perilaku dari pasangannya, ketidakpuasan, kurangnya perhatian, atau mungkin KDRT dan sebagainya. Nah, khusus pada segmen ini, pada episode kali ini, di balik kamar saya akan membahas dua sisi ya. Apakah Giselle berperan totally atau ada peran Gading dalam menstimulasi terjadinya perselingkuhan tanda kutip yang terjadi di tahun 2017. Sobat Harmoni, untuk membahas ini memang perlu menelaah secara arif ya, bahwa ketika seseorang berselingkuh, dia ada pada kondisi sadar sebetulnya, tetapi begitu dia sudah melakukan, sulit untuk mengelak, kira-kira begitu. Nah, coba untuk lebih jelas kita akan melihat sosok Gading Martin. Saya akan coba melihat dari sisi perjalanan hidupnya. Ya, perhatikan nih Sobat Harmoni. Seperti kita ketahui bahwa Gading Martin adalah salah satu putra dari legenda aktor film yang dulu masuk atribut The Big Five. Aktor atau aktris berpenghasilan 5 terbesar di Indonesia. Dia adalah anak dari Roy Martin. Nah, Gading ini tumbuh dalam sebuah keluarga yang bisa dikatakan di awalnya baik, artinya ideal, pendampingan penuh dari keluarga, suami, istri, dan anak-anak begitu. Tidak salah dia 4 atau 5 bersaudara. Sampai pada suatu ketika Om Roy Martin bercerai, dan kemudian singkat cerita Gading memiliki ibu yang baru ya, ibu tiri mungkin Mbak Ana Mariana itu. Nah, proses yang dialami Gading ini akhirnya dia melihat bahwa ibu kandungnya hidup sebagai single parent. Dan dari karakter Gading kita bisa melihat bahwa Gading adalah pribadi yang welcome. Dia orang yang ramah dan kemudian gampang cair dalam sebuah pergaulan yang baru. Tipikal Gading seperti ini adalah menjadi seseorang yang suka memunculkan ice breaking. Ice breaking ini es batu apa jenis? Pencair suasana, ya, pemecah es ya, pencair suasana. Jadi buat kita pelajaran kalau kita melihat seseorang ya, yang biasanya di satu perkumpulan 5-6 orang, kemudian setiap kali berbicara dia jadi pusat perhatian dan cenderung menciptakan cuk-cuk atau lawaan atau candaan dan semua jadi ger begitu. Nah, dialah tipikal Gading seperti itu. Dia orangnya serius tapi santai, tapi dia tipikalnya welcome kepada siapapun. Artinya dalam pergaulan orang banyak nyaman dengan Gading. Apa sisi lemahnya? Sisi lemahnya adalah dia bisa tidak konsisten dalam menyikapi perbedaan ketika dia masih sendiri atau kemudian ketika sudah berumah tangga, koridor apa yang mestinya dijaga dan sebagainya. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan pada episode sebelumnya, bahwa dari sisi personality assessment atau karakter kepribadian dan pengejawantahannya, kita akan melihat 3 hal dalam diri Gading Martin sejak dia di usia muda ini. Pertama, dari sisi interpersonal skill. Bagaimana dia bisa memahami pertemanan yang baru atau di lingkungan orang-orang di sekitarnya. Pada sisi ini, kalau angka 0 sampai 10, dia ada pada angka yang ke-9. Dia sangat bisa menyesuaikan diri dengan pergaulan yang baru, kemudian
adaptasinya cepat. Kalau istilah personality itu flexing, menyesuaikan diri dengan sesuatu yang baru gampang buat dia. Kemudian dari intrapersonal skill, kemampuan untuk memahami diri sendiri, Gading cukup pintar memahami diri, tapi dia juga ada sesuatu yang ditutupin. Dia pintar menutupi sesuatu yang sebetulnya kalau orang lihat kenal dekat, ada sesuatu yang sedikit rapuh dalam diri Gading, yaitu kepercayaan diri dalam melihat suasana rumah tangga sebelumnya. Artinya dari kehidupan dia bersama dengan ibu kandungnya ya. Dan ini terbawa pada posisi ketika setelah itu dia nikah dengan Giselle. Kemudian yang ketiga adalah decision making style, atau kalau bahasa Indonesianya apa Mas Firman? Cara pengambilan keputusan ya. How to make a decision. Gading memadukan sisi rasional dengan intuisi. Artinya pada saat tertentu dia berpikir apa yang harus dilakukan, mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang berisiko dan mana yang tidak berisiko. Dan ini terbukti ketika dia pada kasus perceraiannya dengan Giselle, dia cukup dengan bijak mengatakan bahwa kami terpaksa memang memilih pilihan yang terakhir bercerai, tetapi penyebabnya apa kami sepakat atau tidak untuk diekspos atau dikonsumsi publik. Jadi konsumsi publik belepotan gitu. Nah, dari ketiga ciri ini, bagaimana kemudian Gading menempatkan diri ketika, coba gambar berikutnya Mas, ketika dia sebelum itu pas dia nembak si Giselle ya. Nah, ini di salah satu acara stasiun TV juga ya. Jadi kalau kita lihat atau kita baca kisahnya, pada awalnya Gading tidak terlalu memperhatikan Giselle ya. Giselle sebagai talent baru setelah dia sukses di ajang pemilihan penyanyi begitu. Kemudian ketika mereka bertemu pada sebuah event di salah satu stasiun televisi swasta, maka dari situ akhirnya postulat bahasa Jawa witing trisno jalanan soko apa Mas Firman? Ribet atau ngubet atau jalan soko kulino ribet. Jadi intensitas pertemuan bisa memantik rasa cinta atau getar hati. Nah akhirnya karena terbiasa, akhirnya mereka sepakat untuk menjalin hubungan asmara sebagai pasangan kekasih ya. Sampai pada akhirnya mereka menikah di tahun 2013 ini dia. Lagi-lagi kita bisa melihat ekspresi, kemudian juga suasana bahagia di antara mempelai berdua. Mereka diikat dalam sebuah pernikahan begitu ya. Artinya sehidup semati, bukan saya hidup Anda mati gitu ya, tapi mereka dalam segala suka dan duka, dalam segala keadaan sedih gembira atau dalam keadaan sakit maupun sehat, mereka berkomitmen untuk tetap setia, kira-kira begitu. Sampai pada akhirnya, coba kita lihat gambar terakhir Mas. Nah ini dia, ini terjadi di tahun 2015 ya, hadirnya Buah Hati Gempi ini. Asumsi kita bahwa saat itulah mereka sepakat untuk bercerai ya, 2019. Kalau kita telaah, sebetulnya perceraian adalah satu keputusan yang sangat disayangkan baik internal mereka maupun lingkungan keluarga, bahkan masyarakat ya, karena mereka menjadi sosok pasangan muda yang komplit segalanya, dari sisi aktualisasi, dari sisi kompensasi finansial yang mereka dapatkan, dari sisi keutuhan rumah tangga dengan hadirnya Buah Hati, kemudian dari sisi appearance ya, mereka good looking, satu cantik, satu ganteng dan sebagainya. Tetapi memang akhirnya kisah mereka berakhir pada perceraian. Nah yang saya mau katakan, cukup mungkin Mas gambarnya Sobat Harmoni, dari karakter Gading ini kita bisa melihat bahwa dia tipikal orang yang nothing tulus sebetulnya. Dan ini terbawa ketika dia menjadi selebritas papan atas ketika belum menikah. Kemudian sesudah menikah pun dia masih menghidupi pola atau gaya hidup ketika dia masih sendirian. Dan ini dibawa dalam situasi pernikahan. Seperti yang saya sebutkan pada episode sebelumnya, bahwa ada satu kontribusi yang sangat signifikan yang membuat Giselle tidak nyaman dengan pernikahan dalam hidup rumah tangga Giselle dan Gading, yaitu hadirnya seseorang yang mungkin itu nggak cuma satu kali mungkin ya, tapi anggap aja itu yang pertama dan menimbulkan kesan tidak nyaman buat si Giselle. Jadi stimulan. Ya, ada di dalam lingkungan rumah tangga mereka, dalam koridor di balik kamar ini ada satu kejadian yang saya bilang, mereka tidur bertiga, Gading, istrinya dan teman Gading, dan notabene teman Gading adalah teman wanita, teman akrab. Meskipun tidak terjadi sesuatu, tetapi ini sesuatu yang agak tidak lazim ya.
dan dia menjadi pentrigger, menjadi stimulan, menjadi pemantik ketidaknyamanan Giselle. Dan yang lebih tahu pasti Giselle ya, artinya di balik kamar lagi-lagi yang tahu adalah suami istri dan sudah pasti Tuhan. Nah, apa yang terjadi berikutnya ketika di tahun 2017 ya, ketika Giselle mengalami gundah hati dan kemudian dia larut dalam permainan cinta dengan Nobu begitu. Apakah kasus ini Gading mengetahui? Ini masih tanda tanya. Tetapi kalau dilihat dari sekuen berikutnya ketika Giselle yang menuntut cerai kepada Gading dan kemudian Gading juga sekali lagi memberikan keterangan, kami terpaksa harus berpisah. Tetapi lihat apa yang terjadi ketika pada satu momen sebelum terjadinya kasus video ini meledak begitu ya. Pada sebuah acara Gading menyanyikan lagu seperti ini. Saya coba akan melantunkan dalam melodinya. Sobat Harmoni, dari lantunan melodi musik yang saya sampaikan tadi, kalau Anda sempat melihat di tayangan sosmed begitu ya, Gading menyanyikan lagu ini dengan tetesan air mata. Nah, ini ada apa? Orang bilang bahwa laki-laki itu pemalu untuk meneteskan air mata. Menurut saya tidak. Tetesan air mata kan bisa diartikan rasa haru, rasa sukacita, mungkin rasa sedih juga. Artinya dalam kehidupan Gading ketika dia menyanyikan lagu ini, kan nuansanya dia let you go, silahkan engkau pergi untuk mengejar cita-citamu, tapi dia nangis. Artinya dia ada perenungan juga bahwa ada kesenyapan, ada sesuatu yang kosong, ada tangki hatinya yang kosong karena tidak adanya seorang istri begitu ya. Even dia saat itu mungkin dia sudah punya calon pasangan atau pacar dan sebagainya, tetapi ini menunjukkan bahwa ada satu perenungan hati bahwa Gading pun merasa tidak nyaman dengan perceraian tersebut. Kalau saya melihat, artinya dia pasti bisa membayangkan figur yang dia nyanyikan itu adalah Giselle. Nah, perenungannya buat kita apa, Sobat Harmoni? Ketika seseorang mengambil keputusan untuk bercerai, maka sebetulnya mereka harus siap dengan segala risikonya. Perceraian bagi suami istri adalah satu pilihan terakhir yang kalau bisa dihindari. Artinya, karena ketika Anda menikah begitu ya, sebelumnya Anda udah kenal kan lewat masa pacaran. Orang bilang bahwa kalau masa pacaran tersebut yang muncul yang indah-indah dan sebagainya. Nah, perenungan buat kita, andai kata saat ini Anda sedang menyaksikan program di balik kamar ini, Anda adalah sobat-sobat yang sedang masa pacaran dan sebagainya begitu. Munculkan aja sifat-sifat jelek Anda dan sebagainya untuk bisa melihat karakter atau respon dari pacar Anda seperti apa, supaya nanti akhirnya Anda tahu. Karena once Anda sudah menikah, pilihannya dua, Anda akan menikmati kehidupan pernikahan dengan segala kelemahan kelebihan pasangan Anda masing-masing, atau Anda juga berlaku demikian buat pasangan. Artinya, ketika Anda sudah menetapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan, maka Anda harus dengan setia dan berkomitmen untuk bisa menerima kelebihan kekurangan pasangan masing-masing. Dari apa yang dialami oleh Giselle, kasus perselingkuhannya dengan Nobu, kalau saya sebagai konsultan atau pengamat perilaku untuk membaca fenomena ini adalah adanya saling membentuk. Kalau kita bandingkan, lagi-lagi Gading tipikal orang yang nothing tulus, easy going, sementara Giselle butuh seseorang yang pada episode yang lalu saya bilang shoulder to cry on. Mungkin ada kuantitas pertemuan yang kurang karena mereka super sibuk ya. Akhirnya ada seseorang yang mengisi tangki hatinya si Giselle. Dan kebetulan yang muncul saat itu adalah cinta lamanya. Istilahnya apa tuh? CLBK ya Mas Firman ya. Cinta lama bersemi kembali. Tapi bedanya Nobu pada posisi masih single. Jadi artinya
Berselingkuhkah Nobu? Nobu tidak selingkuh. Yang berselingkuh adalah Giselle. Jadi pada posisi ini ada sesuatu yang kurang dari diri Giselle yang tidak didapatkan dari Gading dan dia dapatkan dari Nobu. Sobat Harmoni, dari perenungan ini, kasus yang Giselle alami dan kemudian hubungannya dengan Gading Martin, kita bisa melihat, mempelajari dan menelaah secara arif bahwa semua saling berkontribusi dan kemudian ada baiknya tidak untuk saling menyalahkan. Bahkan ketika saat ini Gading tidak berposisi sebagai suami dari Giselle, Gading pun masih menyebutkan sesuatu yang baik sebetulnya. Dia bilang pada Giselle beberapa waktu yang lalu, Giselle bilang bahwa dia kangen sama Gempi, dan Gempi ada pada pengasuhan Gading ya. Gading bilang, sabar mah, kita ketemu di New Year sebentar lagi. Dia masih menyebut sebutan mah. Mah itu artinya bukan Sulimah, Katimah, bukan. Sakit mah. Atau sakit mah, tetapi mamah begitu ya. Artinya you are what you say. Masih muncul sebetulnya, dia bisa bilang sebentar ya Gis atau gimana. Dia masih menyebut mama. Menurut saya dia nggak mewakili sebutan buat Gempi, tapi dia mewakili suasana hati bahwa alam bawah sadar dia masih sesuai dengan tadi lagu yang dia nyanyikan sambil menangis. Masih ada cinta sebetulnya, lebih tepat masih ada getar dia buat Giselle. Nah, apa yang terjadi berikutnya adalah bahwa pasangan ini berpisah dan kita mesti, sekali lagi saya sebagai konsultan bilang, kita mesti arif menilai. Oke, Giselle salah, tapi Gading juga ada salah. Tetapi mereka ada pada satu tanggung jawab bersama. Satu lagi yang saya mau sampaikan bahwa Gading bilang pada Gempi ya, Gempi, Papa memang tidak bisa menjadi suami yang baik buat Mama, tetapi Papa akan menjadi your best dad. Jadi bahasa Jawanya apa? Papa yang terbaik. Dan itu pasti akan terjadi karena tidak ada bekas papa kan. Artinya Gading masih punya sisi hati bapaknya muncul bahwa dia pengen menjadi papa yang terbaik buat Gempi. Apa yang selanjutnya menjadi perenungan kita? Orang bilang bahwa penyesalan pasti terjadi di akhir. Kalau di depan namanya pendaftaran. Nah, supaya kita tidak menyesal, lebih baik kita perhitungkan masa-masa apa yang akan kita putuskan. Karena kita memutuskan sesuatu dengan emosional, maka hasilnya ada sebuah kerusakan. Ketika kita memutuskan perceraian, hasilnya ada sebuah kerusakan dalam hal apa? Hubungan rumah tangga, kemudian dampak terhadap anak. Nah, pemirsa, episode ini sampai kepada perenungan tadi. Sekali lagi, menikahi pribadi yang Anda cintai itu mudah untuk dilakukan. Tetapi sebaliknya, untuk mencintai pribadi yang sudah Anda nikahi, itu butuh kesetiaan dan komitmen. Nah, pada episode ketiga nanti, saya akan membahas bersama dengan tema yang masih sama, kasus Giselle dan korelasinya dengan sosok Nobu, teman dalam video tersebut, pada episode selanjutnya. Salam harmoni. Sobat Harmoni, agar program di balik kamar ini bisa berkembang, sukses dan lebih kreatif lagi, jangan lupa subscribe, like, and share. Ojo lali ya.